Assalamualaikum, tapi suaranya halus banget gitu kan. Saya buka pintu, pas buka posisi si Tete itu di depan saya bang. Dia bilang, ini si Dede udah lahir, kata dia. Yang bikin istri kapok itu pengen bener-bener pindah gitu ya. Si Teteh ini nih, dia bilang, si Dede aku bawa ya. Jam 12 apa setengah 1 kata mama, ada yang ngetok. Diintip lah di bawah sambil nongol gitu, kelihatan yang dilihat sama mama itu apa? Bayi bang ngegeletak. Akhirnya mama bangunin papa Hanung. Akhirnya bapak bangun, jangan udah buka, lihat dulu. Dilihatlah di kolong. Yang bapak lihat itu bukannya si sosok bayi, tapi sosok pocong, tali pocong bawahnya, tau gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horornya ketika dia bersama istri dan anaknya itu tinggal di salah satu kontrakan yang ada di Bogor. Jadi mereka ini banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor sehingga mereka nih harus pindah, terpaksa pindah. Dan tinggal di sana itu cuma 1 bulan katanya. Saking horornya ya. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Indra. Bang, Iya bang. thank you bang, udah datang dari Bogor ke Bekasi buat nyeritain ini. Bang, ini kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 2022. 2022, masih baru nih. Ya, masih lumayan lah. diingatan masih sangat tajam nih harusnya ya. Belum bukan yang udah lama banget. Iya. Kan abang sama istri waktu itu ya, sama anak juga. Sama istri sama anak. Ya. Benar. Itu kenapa ngontrak? Emang kan emang abang orang Bogor, terus kenapa ngontrak di Bogor juga gitu? Alasannya kenapa? Karena alasan saya ngontrak, yang pertama kan saya namanya udah keluarga ya, saya diem sama orang tua. Dia sama orang tua. Dari situ saya sama istri mutusin buat ngontrak, tapi ngontraknya itu yang deket sama tempat kerjaan saya. Oh, sekalian biar mandiri juga. Iya, karena kan ya mungkin orang tua nggak akan ngomong, tapi kan tetangga ini belakang kan, nah itu udah nikah masih nyatu sama orang tua aja, nah itu saya ngindari ke situ. Akhirnya saya putusin ke istri buat kontrak. Mantap. Boleh tahu nggak harganya berapa? Murah bang. Murah. Yang saya tempatin itu paling murah. Berapa? 400.000. 400.000. Yang 3 pintu itu 7 sampai 800.000. Katanya cuma 1 bulan tinggal di situ, bener? Ya. 1 bulan, kenapa? 1 bulan kurang doang? lebih 1 bulan, kurang 2 hari lah. 1 bulan tuh kurang 2 hari. Kenapa langsung lari 1 bulan tuh? Yang bikin saya langsung pindah itu gini bang, ini gangguan, wah gila, parah sih. Parahnya bukan ke saya aja gitu, ke saya, ke istri, sampai ya amit-amit ya bang, dulu sempet sampai ngancem keselamatan anak. Oke, itu alasannya ya. Itu alasannya. Oke bang, ini mungkin ditahan dulu, nanti Siap, diceritain nanti. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Bang Indra, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Bang Indra, langsung kita mulai ya bang, cerita bang. Oke, siap bang. Jadi awalnya itu di tahun 2000, saya ngontrak itu, ini kontrakan yang kedua bang sebenarnya. Di tahun 2022 itu ini kontrakan yang kedua kalinya saya ngontrak maksudnya gitu kan. Jadi di 2019 nih, sebelum saya ngontrak yang kedua ini, saya masih kerja, cuman pas di awal-awal COVID kerja tuh udahan, bisa udahan lah gitu, pengurangan karyawan. Larilah saya ke ojek online. Oke. Saya ini posisi masih tinggal sama orang tua saya di Bogor gitu kan, masih ikut numpang lah di rumah orang tua. Singkat cerita, setelah COVID udah mulai kayak kita udah bebas lah. Iya. Udah mulai bebas, saya nyoba buat cari-cari lagi kerja.
Alhamdulillah tuh saya dapat kerjaan di salah satu mall sebagai cleaning service di daerah Bogor juga sama. Dari situ udah kurang lebihnya 1-2 bulan, udah keterima gaji, udah ketahuan uangnya berapa, saya usulin dah ke istri. Gimana nih kalau misalkan kita buat cari kontrakan lagi, karena kan lumayan ya, udah lumayan lama saya tinggal sama orang tua, gak enak lah. Itu namanya kita udah rumah tangga, masa sih kita masih numpang sama orang tua gitu kan. Sedangkan di situ saya posisinya punya 2 anak. Jadi saya mutusin buat kontrak ini, tapi anak yang pertama itu saya nggak bawa, saya titip ke nenek, ke orang tua saya, karena rumah dari orang tua saya ke sekolah itu lebih dekat dibanding tempat kerja saya sama kontrakan yang mau sekarang ini. Oke. Singkat cerita, istri udah setuju, oke, mau kontrak. Saya nyari lah, nanya-nanya tuh ke teman-teman kerja kontrakan yang hitungannya masih standar murah lah gitu kan. Dia ngasih tahu di kampung A lah, kita sebut di kampung A gitu kan. Kalau nggak salah di sana banyak kontrakan. Coba aja lu cari sana lah gitu. Setelah pulang kerja itu saya pulang pagi. Masuk pagi, pulang sore. Sore itu setelah pulang kerja, saya cobalah nyari-nyari bang. Nyari-nyari, nanya-nanya daerah kampung situ. Jadi dari tempat kerja saya ke kontrakan saya ini kurang lebihnya kalau jalan kaki 20 menit sampai 30 menitan lah. Agak lumayan jauh gitu kan. Oke. Nanya-nanya sekitaran kampungan situ, ternyata memang banyak sih kontrakan-kontrakan banyak, cuman udah masing-masing udah penuh. Saya nanya kok kontrakan daerah sini di mana lagi? Adalah salah satu ibu-ibu ngasih tahu coba ke yang di belakang paling ujung. Kalau nggak salah masih ada kontrakan. Gak lama saya ke belakang. Jadi posisinya dari kampung dari sini udah putus bang. Putus udah kosong kayak tanah kosong gitu. Barulah kita ketemu yang 4 kontrakan itu. Oke. Dari situ ada tukang jualan ya. Bapak-bapak sih tukang jualan. Saya nanya, Pak mau tanya kalau kontrakannya ini yang punyanya yang mana? Sedangkan kan yang saya tahu kan itu kontrakan 4 pintu, 4 pintu doang, tapi udah pinggir-pinggirnya itu udah kayak kebun-kebun pisang, kebun-kebun singkong, jadi udah paling ujung, posisi di kampung tuh udah paling ujung. Si bapak yang jualan itu bilang, itu rumahnya di belakang kontrakannya ini. Terus ya jadi dari 4 pintu ini, samping sebelah kanan itu ada gang kecil. Masuk situ, nanti di belakang ada rumahnya, rumah yang punya kontrakan. Akhirnya saya samperin kan ke situ kan. Saya samperin di situ, saya nanya untuk kontrakan ini misalkan harganya berapa, terus apa aja lah gitu kan. Saya nanya, Bu, ini saya mau nanya, saya mau lagi nyari kontrakan gitu kan. Oh ya boleh tapi kalau misalkan mau di sini yang kosong di pintu keempat paling ujung kata dia, karena pintu ke-1 sama yang ke-3 ini udah ada yang isi, yang kedua itu udah yang DP, udah ada yang DP kata dia. Terus singkat cerita saya bilang boleh gak lihat dulu kontrakan ya kata saya gitu kan. Ya udah boleh. Akhirnya saya menuju lah kontrakan kan. Jadi kontrakannya itu kalau misalkan ini pintu bang, dari pintu masuk itu udah kelihatan kayak dapur, kamar mandi. Jadi dari pintu masuk itu langsung kelihatan itu kayak dapur sama kamar mandi. Samping sebelah kirinya itu buat kayak ruang tamu. Nah ini sebelah sini itu kelihatan kayak pintu buat kamar. Jadi petakan kecil gitu paling ukuran 3x4 mungkin ada, 3x4, 3x5 lah mungkin ada. Saya nanya kan, ini sebulan berapa gitu kan. Kalau ini sebulan 400. Lah saya mikirnya, wah boleh nih. Tahun sekarang di harga 400, sedangkan saya kalau nyari di Bogor kan minimal 7-800 kan. Itu belum termasuk bayar air atau apalah listrik gitu kan. Ini 400 udah bersih, udah, karena di sini air ini sumur. Ada air sumur tapi masih kayak kita bersih si airnya. Kalau yang 3 pintu ini 700 karena dia bedanya airnya air pump gitu kan. Perbedaan itu aja sih, cuman sama kamar mandi kalau yang ini lebih kecil, di 3 pintu yang lain tuh lebih besar. Singkat cerita dari situ saya bilang ya udah Bu, kalau misalkan oke nih harga segitu, paling besok saya balik lagi ke sini sama istri. Singkat cerita besoknya pulang kerja itu saya jemput istri sekitar jam 4:30 tuh saya balik lagi ke kontrakan itu. Ketemu lagi lah sama si ibunya. Istri
tanya kan sama istri, ibu ini benar harga dengan harga 400 gitu kan, kata dia. Ya teh kalau misalkan mau ya silahkan, cuman ini yang 3 pintu ini sudah ada yang isi, yang kedua itu belum diisi tapi udah di DP, sisa ini aja. Ya udah ya kalau misalkan oke, kamu mau, ya udah kita di sini. Akhirnya dia kan, sebelum kita dia saya bilang sih ibu, ini saya mau ambil nih, tapi sama kita di DP dulu kan itu 400, di DP 200, sisanya nanti di awal bulan sekalian saya masuk, karena hitungannya kan itu pertengahan bulan ya namanya. Dulu saya mikirnya namanya kerja, takutnya saya masuknya hari itu juga, nanti pas sudah gajian pas mau bayar kontrakan uang takut kepake atau apa, jadi saya mengambil di awal bulan. Cerita kebesokan harinya saya tuh ngambil libur kurang lebih jam 9:30, datanglah ke kontrakan tuh sama istri. Niatnya udah mau bersih-bersih, udah ngepel, nyapu apa segala macam gitu kan. Jam kurang lebihnya jam 11, istri lagi ngosrek apa kayak kita bersihin kamar mandi gitu ya, nemulah kayak gumpalan rambut. Gumpalan rambutnya itu kayak apa ya, kayak orang misalkan cewek nih nyisir atau apa, dia suka rontok kan. Nah tapi ngegulung gitu ya berarti? Ya jadi dia modelnya kalau misalkan cewek udah ngerontok di lantai kan harusnya berceceran kemana-mana ya, ini enggak, jadi kayak udah si rambut tuh kayak udah diberesin sih di bunda-bunda kayak gitu. Posisinya di kamar mandi, di pembuangan air kan suka ada apa ya, tatakannya itu saringannya. Nah istri nemuin itu gitu kan. Terus si rambutnya itu lumayan sih panjang-panjang, cuman campur sama kayak uban kayak gitulah, kayak ada putih-putihnya gitu, jadi nggak pure rambut tuh hitam semua gitu kan. Akhirnya manggil saya, ya saya di depan kan lagi ngepel, saya masuk. Pas saya masuk, kenapa? Ini nemu rambut gitu kan. Ya mungkin anggapan saya awalnya ya mungkin yang kontrak dulu nggak bersih dulu, atau dari si ibu kontrakannya pun nggak ngecek lagi gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, sini saya ambil kan, saya buang lah di plastik yang disiapin saya di depan tuh, saya buang. Udah beres segala macam, saya makan lah kurang lebih 1:30 itu saya makan. Niatnya mau pulang kan, mau langsung pulang, cuman istri bilang ya tunggu, saya mau ke kamar mandi dulu, mau kencing lah gitu kan. Kira dia kamar mandi, pipis tuh kencing, nemu lagi si gumpalan rambut itu di titik yang sama, sedangkan posisinya si toilet kan udah dibersihin, otomatis masih ada sisa basah-basah kan, harusnya si rambut itu basah dong, ini enggak, kering bang, di tempat yang sama di saringan itu. Manggil lagi lah saya, ya kenapa, sini. Masuk saya kamar mandi, tuh lihat, ditunjuk sama dia, nggak ngambil, awalnya dia diambil kan sama dia, cuman kedua kalinya dia nunjuk, tuh lihat, kok ada di sini sih man, nggak tahu kan tadi udah dibuang kan, kata istri. Udah ambil ya, ambil sama saya. Istri keluar, itu yang itu udah dibuang, udah di kantong. Pas dilihat sama saya di kantong, itu di kantong ada 1, ini yang baru 1, jadi saya nemu tuh 2. Dari 1 hari itu saya nemu itu 2. Cuman saya sama istri nggak punya pemikiran yang apa ya, yang jelek-jelek lah, yang negatif atau apalah gitu. Cuman ya udah lama, dah beres, yuk kita pulang. Pulanglah. Akhirnya singkat cerita besoknya saya sama istri, kebetulan saya masuk harusnya siang, harus masuk siang kan. Cuman pas di situ saya mikir lagi, kalau misalkan saya masuk siang, saya takutnya ini belum beres nih buat ini. Akhirnya saya izin buat nggak masuk izin. Dari situ saya besok pagi itu sekitar jam 8 atau jam 9 saya pindahan lah. Saya, orang tua, sama ada 2 teman saya tuh yang ngebantuin bawa lemari, TV apa segala macam gitu kan. Saya masukin tuh TV segala macam, beres segala macam, udah beres. Istri ke kamar mandi, alhamdulillah istri nggak nemu apa-apa, nggak nemuin A, B, C lah gitu. Tapi giliran orang tua ke kamar mandi, itu dia nemuin lagi bang, gumpalan rambut itu nemuin. Cuman orang tua manggil saya, dah tuh bekas rambut siapaan? Kan istri saya atas nama Yamah ya, Yamah kali kemarin tuh ya beres-beres nyisir nggak dibuang gitu kan. Saya udah tahu kan karena kemarin kejadian begini kan. Saya ambil lah. Oh iya kali, iya yang dia kali, jangan dibuang ke situ, takutnya nanti mampet gitu kan, anggapan orang tua. Iya. Akhirnya di situ saya nggak cerita tuh sama istri tuh. Saya simpan si rambut itu, saya buang lagi. Singkat cerita udah jelang kurang lebihnya 4 atau 5 hari lah saya diam di situ. Yang pintu kedua ini
baru ada bang orangnya yang ngisi gitu kan, yang ngisi dia ada. Istri bilang ya tuh yang di pintu kedua ada orangnya, tapi kalau ngelihat dari jauh sih kondisinya lagi hamil, kayaknya hamil udah lumayan sih gede gitu. Ya udah biarin weh, karena dari yang pintu ke-1 sama pintu ke-3 itu selama saya ngontrak di situ saya nggak pernah ketemu tuh, karena hitungannya kalau setelah saya beres ngontrak di situ saya tahu dari warga situ memang orangnya udah masing-masing. Jadi dia sama-sama keluarga tapi belum punya anak bang, jadi dua-duanya kerja gitu. Iya mas saya pun entah itu pagi atau entah itu sore atau malam saya nggak pernah ngelihat aja mereka berdua. Jadi udah jelang 2 minggu kalau nggak salah barulah saya ngelihat kayak selewat tapi nggak pernah ngobrol intent gimana, walaupun tetanggaan sebelah, jadi hitungnya masing-masing lah gitu. Singkat cerita udah 4 atau 5 hari saya diam di situ, dia datang, kedua hari kemungkinannya 2 hari setelahnya si teteh yang kontrakan yang pintu kedua itu main ke kontrakan saya gitu kan, kayak kita mah perkenalan lah biasa gitu kan, perkenalan lah inilah itulah gitu kan, nanya apa namanya, teh di sini berapa lama gitu kan. Ternyata dari si teteh ini bilang kurang lebih di sini saya paling sebulan doang gitu, karena suami dapat proyek di daerah Bogor gitu, jadi dia buat ngawasin doang dalam jangka sebulan kata dia. Setelah sebulan nanti saya balik lagi ke Jakarta kata dia gitu kan. Oh gitu, terus ngobrol lah sama istri, ngobrol macam-macam. Itu saya posisi kerja pagi tuh. Setelah dari situ udah ngobrol-ngobrol, yang bikin anehnya saya dengar dari cerita istri sih. Yang bikin anehnya saya nanya ke istri kan, itu bocah kok deket banget sama si teteh ini. Biasanya kan anak saya tuh yang setahu saya ya, dia paling anti sama orang lain gitu. Maksudnya yang dia baru kenal gitu. Tapi ini kok dia baru kenal seakan-akan kayak udah lama banget kenalnya gitu kan. Ngobrol lah inilah segala macem lah gitu kan. Singkat cerita keesokan harinya tuh udah jelang seminggu lah saya diem di situ seminggu. Pas di jam masuk siang kan pulang malam kan sekitar jam 10 atau jam setengah 11 lah saya sampai rumah. Sip 2 ya? Ya masuknya sip 2. Istri kan biasa kalau setelah maghrib itu dia selalu selalu ngangetin makan buat saya makan nanti malam tuh bang. Niatnya itu setelah maghrib itu istri buat manasin buat saya nanti malam pulang makan gitu kan. Jam 7-an kalau nggak salah, kalau nggak salah itu sekitaran jam 7-an istri manasin biasa di dapur, manasin sayur apa segala macam. Cuman di awal istri mau manasin si sayur ini tuh di mata sebelah kiri itu kayak seakan-akan kayak yang kayak ada yang merhatiin gitu bang, gimana sih kayak yang merhatiin itu. Walaupun kita pandangan ke depan, tapi di mata kiri itu kayak yang ada yang ngeliatin atau apa. Nengok lah istri. Itu yang dilihat sama istri itu kayak bayangan hitam, tapi berbentuknya kayak pocong gitu bang. Cuman anggapan istri kan di kamar mandi saya taruh pelan digantung masnya. Jadi anggapan istri ya itu mungkin pantulan cahaya dari si pelan ini, anggapan awalnya gitu kan. Akhirnya ya udah biasa lagi masak. Setelah mungkin udah mau matang sebenarnya itu kalau menurut saya sih udah mau matang. Cuma istri ngeliat lagi dari sebelah kiri itu ada yang ngeliatin lagi. Ngeliat terus nggak lama istri mungkin diberaniin diri lah dia buat ngeliat, itu ternyata yang dilihat sama dia sosok pocong bang. Jadi sosok pocong dengan dia ngehujutinnya kepala doang, masih dari pintu kamar mandi dan nengok begitu doang bang. Jadi ininya doang. Tapi kan kalau saya dengar cerita dari istri, kalau di film-film itu rata-rata mukanya hancur hitam apa. Cuma istri itu cerita mukanya biasa kayak manusia. Cuman dari si bola mata, bukan kelopak mata ya, maksudnya bola mata, itu bola mata hitam semua. Pas udah nengok gini, istri nengok, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bocah kan kalau maghrib kan biasa tidur kan anak kan. Udah nengok gini, dia sambil ngeliat, yang bikin istri takut kebayang tuh apa? Senyum bang. Si bocongnya senyum, istri diem selangkah mundur, masuk ke kamar, langsung nge-WA saya, ya bisa gak pulang cepet gini segala macam. Kenapa emangnya? Udah cepetan pulang. Akhirnya saya pulang cepet, izin, saya pulang. Masuk ke kamar, saya datang, barulah dia cerita gitu kan. Terus kata saya, terus gimana? Ya udahlah, kita masing-masing aja. Mungkin anggapan istri ya itu perkenalan gitu kan, perkenalan bahwa ngasih tahu, gua tuh ada loh di sini, mungkin begitu gitu. Singkat cerita, jelang beberapa hari, saya kerja pagi, pulang sore itu,
udah jelang beberapa hari dari kejadian istri, kejadian lah sama saya bang. Kejadian sama saya, tapi posisinya bukan di dapur, saya posisi di kamar mandi. Saya setelah sore itu, setelah saya mandi segala macam, mungkin mau masuk maghrib ya. Menjelang maghrib. Iya, mau masuk maghrib 5:30 lewat. Saya buka pintu kamar mandi. Sosok si pocong yang istri lihat itu posisinya ada di dapur. Tapi palanya doang. Misalkan saya keluar dari kamar mandi, mau keluar nih, saya buka pintu. Nah dia di luar kamar mandi nih. Jadi dia palanya doang. Jadi pas saya mau keluar, dia dihalangin kepala dia bang. Jadi saya nggak bisa keluar ke dalam pun posisi ada di dalam kamar mandi kan. Saya tutup pintu. Nggak jadi keluar tuh? Nggak jadi keluar. Saya diem di situ udah mau teriak, mulut udah kayak kekunci, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman saya mikir, untungnya istri kamar mandi ngetok. Ya cepetan mau maghrib kata dia. Sholat nih mau wudu juga. Akhirnya didorong sama dia buka, baru saya bisa keluar. Itu bang. Jadi yang dialamin istri dia cuma sekedar ngelihat begitu, saya pun ngalamin sama. Saya cerita lah setelah sholat maghrib, saya cerita ke istri. Ya mungkin perkenalan kemarin sama kamu, berarti kan sama saya kan belum dong perkenalan kan. Dari situ udahlah, saya mikirnya yang penting kalau lu mau ngeganggu, ya ngeganggu gua aja sama istri, jangan sampai ke anak nih. Sedangkan anak kan masih kecil, 3 tahun jalan 4 tahun lah gitu kan. Dari situ singkat cerita, terus masuk minggu kedua tuh saya kerja siang pulang malam kan. Kerja siang pulang malam, jam berapa ya, kurang lebihnya sekitar jam 11 apa jam setengah 12 lah. Setelah saya pulang makan, saya di ruang tamu itu, istri udah pada tidur di kamar kan. Saya ngopi, rokok, sekitar jam 12-an saya masuk ke kamar bang. Jam 12 saya masuk ke kamar. Setelah saya masuk ke kamar, mungkin tidur saya nggak sampai 3-4 menit lah. Bangunin sama istri, dibangunin lah sama istri. Kata istri, ya antar yuk kamar mandi kata dia. Kenapa emangnya? Takut. Kemudian takut? Enggak takut kata dia gitu kan. Ya udah, tapi ayah di pintu ya. Jadi kalau dari pintu kamar kan, misalkan ini tembok nih, jadi saya diam di sini, jadi muka tuh kayak kebagi dua bang. Saya bisa ngeliat anak lagi tidur, saya juga bisa ngeliat istri di kamar mandi. Oke. Nah, gitu. Jadi pas saya bilang ke istri, ini ayah nunggu di sini ya, gitu kan. Ya udah, otomatis saya fokus ke anak sama ke istri dong di situ kan. Saya pas lihat ke istri, kok ini bilangnya pipis itu kencing, tapi kok nggak ada suara air nyiram atau suara apalah, hening gitu kan. Pas saya mikir ke situ, istri dari kamar, saya nggak ngelihat dia keluar dari kamar, nepok ini, ngapain? Lah, saya bengong mikir, lah bukan kamu kamar mandi kata saya gitu. Kamar mandi? Ya orang dari tadi tidur, karena setahu saya wabak tidur, terus langsung dibangunin sama istri. Ya saya ngelihat saya istri sama anak udah tidur, nggak ada lagi orang gitu kan. Saya anggapannya memang benar istri minta antar ke kamar mandi. Karena pas saya diem di sini pun, yang saya lihat itu anak doang yang tidur. Istri memang ada di kamar mandi kan. Gak lama dia nepuk. Ngapain berdiri di sini? Lah, bukannya tadi kamu minta antar ke kamar mandi kata saya. Kamar mandi? Ya orang baru bangun tidur, pas tadi bangun ngelihat kamu berdiri di sini ngapain gitu kan kata istri. Lah tadi ada emang yang minta antar ke kamar mandi, ya itu kamu bangunin, katanya takut. Coba lihat ya kamar mandi. Pas saya lihat, oh iya nggak ada siapa-siapa. Tutup lagi pintu, udah masuk yuk. Kenapa emangnya? Besok aja pagi ceritanya. Pagi lah saya cerita ke istri. Berarti seakan-akan bang ya, seakan-akan dia tuh kayak baru bangun dari kasur nih si istri nih, harusnya ya? Iya. Harusnya? Cuman memang di penglihatan abang nggak, di kasur tuh nggak ada siapa-siapa, cuman anak doang. Iya. Itu. Anak kan, saya tidur tuh anak di tengah. Iya. Saya samping sini, istri deket, nggak jauh dari pintu lah, pintu itu. Dibangunin saya, ya itu memang anak doang di tengah, nggak ada lagi. Istri di situ posisi duduk. Di penglihatan abang nggak ada tuh. Nggak ya? ada. Dan tiba-tiba dari kamar. Pas saya berdiri situ ngelihat fokus ke kamar mandi, barulah istri dari kamar nepuk. Wah itu saya di situ pun saya mikir, wah ini udah nggak beres nih kalau kayak gini gitu kan. Besok pagi saya ceritalah ke istri, ini kejadian udah bukan sekali 2 kali mah. Ini gimana gitu kan, pindah apa lanjut gitu kan. Kalau saya sih baik lagi ke istri, gimana kata istri, ya udah deh ya kita lanjut aja. Ibaratkan masa sih kan istri ibarat gimana ya, kalau dari agama tuh kental dia kan, kayak sholat ngaji apa segala macam dia nggak pernah ketinggalan lah gitu kan.
Ya udahlah, oke gitu kan. Singkat cerita, pas saya masuk kerja siang pulang malam tuh sekitaran jam, istri sih cerita katanya sekitaran jam 8, masih siang lah, jam 8 apa jam setengah 9, ada yang ngetok pintu bang. Ngetok pintu dengan kata assalamualaikum gitu kan, dibuka lah sama istri, kosong, nggak ada siapa-siapa. Kosong, itu masih siang jam 8 setengah 9 lah, karena kan memang situ posisinya kebun-kebun kan. Tutup. Kedua kalinya assalamualaikum gitu kan, istri nggak mungkin gimana ya, dia tahu nggak kepikiran atau apa gitu. Yang pertama aja ada assalamualaikum tapi nggak ada orangnya. Tapi ini yang kedua kali dilihat sama dia, tapi lihat lewat jendela. Lewat jendela itu nggak ada siapa-siapa bang, tapi ada kata assalamualaikumnya itu ada. Assalamualaikumnya ada. Tutup, balik lagi ke kamar. Mungkin begonya istri ya, ini maaf ya, begonya istri itu ketiga kalinya ada assalamualaikum, dilihat lagi sama dia bang. Dilihatnya bukan dari jendela, dibuka langsung bang pintu. Pas dibuka pintu, sosok kuntilanak itu di depan. Jadi misalkan buka pintu, itu ada di depan. Dia udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Yang dia ingat nih setelah dia pingsan itu, si rambutnya itu nutupin sebelah muka. Yang ini tuh hitamnya kalau hitam kebakar kan otomatis pada ngelepuh ya. Ini pokoknya hitam, nggak jelas. Terus bawahan iniannya kayak compang-camping gimana sih? Cuman bibirnya kelihatan, tapi dengan kata-kata tolong gitu kan. Istri itu ngedengar, tapi yang dia lihat dia ngediem, bibir diem apa segala macam, tapi di kuping kedengar tolong. Akhirnya pas dari situ saya sih nggak tahu ceritanya gimana. Saya pulang kerja, saya nemuin istri itu tidur di depan bang, di pintu depan. Kan dia pintu depan tuh ada halaman tapi disekat sama tembok kecil lah buat parkiran motor kayak gitu dong. Pas saya pulang, saya ngelihat itu istri posisi tidur. Kan harusnya kalau misalkan kita buka pintu, posisi kita masih di dalam rumah dong, belum keluar kan. Nah, saya nemuin itu posisinya ada di halaman depan. Geser. Ya, ngegeser kayak gitulah. Nggak tahu itu memang setan yang geser atau gimana. Terus istri cerita pun dia buka, dia ngeliat si setan itu, otomatis kalau misalkan kita pikir logika, pintu masih kebuka dong. Saya nemuin istri di depan, itu pintu ketutup bang. Oh my god. Pintu ketutup, saya bangunin, mah. Saya kaget, saya pas datang pun parkir motor udah, mungkin kalau misalkan kita sembarangan udah jatuh lah si motor gitu. Untungnya saya masih stabil, saya langsung cepet-cepet, helm pun masih belum dibuka gitu kan. Saya bangunin, akhirnya dia bangun, saya bopong langsung ke kamar. Ambil air hangat tuh, bikin air hangat, teh segala macam saya kasih. Kamu ngapain tidur di depan? Diem dia tuh, awalnya dia belum mau cerita kan. Gak lama dia udah bener-bener tenang, barulah dia cerita. Akhirnya dari situ, ya udahlah, saya kompromi lagi sama istri tuh, udah jelang masuk ke 2 minggu nggak salah tuh. Saya bilang ke istri, ini gimana, mau dilanjut gak daripada nanti ada apa-apa gitu atau gimana. Cuman istri bilangnya, ya udahlah ya kita lanjut aja, nanggung nanti kalau udah sebulan udah habis, udah yuk kita baru pindah gitu kan. Memang istri sebenarnya sama lah kayak apa ya, kayak kita mah kayak orang tuanya gitu, maksudnya nggak hal-hal kayak begitu tuh nggak terlalu percaya gitu kan. Walaupun istri penakut gitu kan, cuman dia orangnya penasaran gitu, penakut tapi penasaran gitu orangnya. Jadi setelah kejadian kayak gitu kan saya bilang mau pindah apa enggak kan, jawaban istri kan ya udahlah kita lanjut aja gitu. Ya udah oke gitu kan. Singkat cerita besok kan saya biasalah kayak kerja siang gitu kan, kerja siang biasa di jam-jam mungkin masih siang tengah hari lah ya, jam 12 kalau nggak, jam 12 sampai jam setengah 1 Pak, masih tengah hari gitu. Dia posisi di kamar sama anak nih, cuman kecium kayak bau-bau bangkai tikus masih bang dari kamar tuh. Anggapan istri mungkin dari luar nih, anginnya masuk gitu kan, angin masuk atau gimana. Ya udah dibiarin, terus sampai anak pun bilang, "Mah, au gitu kan, namanya bocah 3 tahun mau ke 4 tahun ngomong pun belum terlalu lancar gitu kan. Ya udah yuk keluar, diajaklah keluar. Setelah diajak keluar, setelah diajak keluar sama istri tuh anak, si baunya itu hilang bang, nggak ada. Wah, kok aneh gitu kan, mungkin menurut istri ya, kok ini aneh, kok nggak ada baunya di luar. Harusnya kan namanya bangkai mungkin dari luar, kalau nggak dari plafon nih, dari para gitu kan. Masuklah istri, masuk lagi ke rumah, sama masih bau. Diselusurin sama istri, si baunya itu dari mana datangnya.
itu baunya dari kamar mandi, baunya dari kamar mandi. Terus dari situ istri inisiatif buat nyiramin apa sih, kayak kita mah sabun-sabun buat kamar mandi lah supaya nggak bau. Itu disiramin nggak hilang bang, masih aja bau. Cuman ya kalau kita siramin terus yang ada namanya sabun nih pasti habis kan gitu, sebanyak gimana gitu. Kalau misalkan baunya tetap nempel sama aja bohong gitu kan. Harusnya kan pikiran istri disiramin air sabun kayak gitu hilang lah bau-baunya. Ini enggak, cuma istri udah di situ udah ya udahlah biarin nih. Pas ngebalik keluar dari kamar mandi mungkin selangkah 2 langkah itu dari kamar mandi tuh ada yang ketawa bang, yang ketawa. Jadi awalnya nggak langsung ketawa, jadi pas dia udah selangkah 2 langkah itu si rambut istri itu yang jambak bang. Jambaknya tapi nggak jambak semua gitu ya, maksudnya paling beberapa helai doang lah kalau yang dirasa istri gitu. Kayak di jambak tarik tuh begini, ngelihat nggak ada siapa-siapa, pas balik lagi ketawa dari belakang. Hei, istri langsung bawa anak langsung keluar rumah sampai WA gitu kan, ya bisa gak pulang cepet nih karena di rumah kayak gini-gini lagi gitu kan, kata istri. Ih nggak bisa soalnya lagi banyak gawean. Akhirnya istri itu dari siang itu, dari jam mungkin 12:30 sampai nunggu saya pulang jam 3:30. Itu posisinya dia di kampung depan, jadi ada tempat jajanan anak lah. Sampai nunggu saya pulang tuh di situ tuh. Dia nggak berani pulang ke rumah. Saya datang, kenapa emangnya? Nanti aja deh ceritanya di sana, jangan di sini rame gitu kan. Saya sambil jalan cerita lah istri. Terus gimana mah, kok ini tambah kesini kok gangguannya tambah begini gitu kan, tambah begini. Maksudnya gimana nih, mau gak kalau misalkan seandainya kita ya udahlah pindah dah gitu. Saya udah gregetnya udahlah lu pindah dah. Iya karena ganggu banget ya. Iya itu, cuman istri masih bertahannya. Jadi tanpa sepengetahuan saya, dia kadang suka nge-WA ke orang tuanya gitu, cerita kalau di kontrak tuh begini ini. Cuman jawaban dari misalkan dari orang tua itu udah nggak usah takut sama hal-hal kayak begitu mah, yang penting kita rajinin sholat, ngaji. Terus dari situ saya bilang, ini gimana nih mah, saya tetap kekeh mau pindah apa gimana. Itu kan udah masuk ke minggu ketiga kan bang, minggu ketiga. Terus dari situ mikirin ya udah ya nanggung, kurang lebihnya seminggu 2 minggu lagi lah gitu kan. Ya udah oke. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, kejadian apa-apa, kabarin langsung WA atau gimana gitu kan. Singkat cerita, alhamdulillah tuh bang, beberapa hari itu aman, nggak pernah ada kejadian apa-apa gitu kan. Terus yang kita lanjut ke si teteh yang di kontrakan pintu kedua bang. Jadi ceritanya tuh si teteh yang pintu kedua ini, kalau tiap saya kerja tuh, kalau kerja pagi dia selalu main ke rumah yang awal saya tadi cerita kan. Ke rumah bawa makanan lah, apalah gitu. Dia deket banget sama anak saya, sama istri. Masuk minggu terakhir nih, udah masuk minggu terakhir, si teteh ini tuh izin bang, bukan izin sih, maksudnya gimana ya, pamit pas posisi saya kerja siang. Pamit ke rumah tuh. Dari situ dia masuk, ngobrol segala macam, sekalian pamitan, sekalian minta maaf apa segala macam gitu kan. Terus saya tanya, teh emang mau mau pulang ke Jakarta kapan? Paling kurang lebihnya besok lah pulang, kata dia gitu kan. Oh ya udah dah, kalau misalkan itu mah hati-hati aja. Nanti kalau misalkan udah lahiran kabarin ya. Kalau misalkan ada waktu ya kita pun bisalah main ke sana gitu kan. Singkat cerita keesokan harinya, cuman saya nggak ketemu tuh. Saya berangkat kerja, biasa berangkat kerja, ketemu sama dia temunya sama istri sama anak. Ketemu sama istri sama anak, sekalian pamitan, minta maaf. Terus dia iseng lah sama anak tuh, iseng. Jadi ikut yuk sama tante ke sana. Sambil nanti kalau misalkan kayak kita mah apa ya, udah lahiran tuh si anak saya tuh bisa ngeliat bayi dia gitu kan. Ikut yuk sama tante yuk, kita main ke sana atau gimana gitu. Terus istri yang jawab, enggak tante makasih gitu kan. Akhirnya udah beres pamitan segala macam, dia pulang. Singkat cerita di malamnya itu saya dapat telepon dari temen, dia minta tuker shift yang harusnya saya pagi, jadi saya harus masuk ke siang. Nah, tuker shift dari situ telepon, saya bilang istri besok masuk siang man. Ya udah terserah itu man. Akhirnya saya singkat cerita besoknya siang saya berangkat kerja, berangkat sekitaran
malam lah, mungkin sekitar nggak malam kata istri, cerita dari situ sekitar mungkin jam 8 lah, jam 8 si teteh itu balik lagi Bang ke rumah malam, tapi posisinya jam 8 malam ngetok biasa, assalamualaikum lah apa segala macem gitu kan. Masuklah, silakan masuk kata istri. Lah kok balik lagi si teh? Iya itu suami ada barang yang ketinggalan katanya sih, alasan begitu gitu kan. Cuman istri kan namanya di dalam rumah nggak ngeliat suaminya ada di situ atau enggak gitu kan. Masuk lah, ini masuk ini disuguhin minum apa segala macam. Yang anehnya kata istri, cerita dari istri itu biasanya nih anak saya nempel banget sama dia, nempel banget gitu kan, tapi kok ini dipegang tangannya pun dia nggak mau, kayak seakan-akan kayak yang kayak nggak kena gimana sih Bang, kayak nggak kena. Istri pun ngelihat dia tuh di raut mukanya tuh kayak yang kosong Bang, gimana sih, kayak seakan-akan kayak orang yang banyak pikiran gitu. Cuman istri nggak berani buat nanya ya. Ini kan itu hitungannya apa ya, privasi dia lah, kalau takutnya dia ada masalah atau apa gitu kan. Terus dia balik lagi lah di rumah tuh ngobrol segala macam. Udah kurang lebih nggak lama sih, 10 menitan pamit. Dia bilang lagi ke anak saya tuh, jadi ikut yuk tante, yuk sama tante ikut yuk ke sana, yuk ikut yuk mau gak? Istri lagi yang jawab, enggak tante makasih. Dipegang tangan yang biasanya dia apet. Kadang kan kalau setahu saya dari istri, dia suka ngelus-ngelus perutnya lagi hamil tuh, ngelus. Kadang suka ngedengerin bayi lagi gerak kayak gimana. Nah ini anehnya kata istri, kok dipegang tangannya nggak mau gitu, sampai dipegang begini langsung tes ditarik sama anak saya, terus ngumpet di belakang istri tuh. Ini biasanya ini orang kok nggak begini bocah nih, tapi kok ini begini awalnya tuh istri. Oke, singkat cerita dari situ dia udah pulang pamit, saya pulanglah malam, istri ceritalah. Singkat cerita keesokan paginya pas saya mau berangkat kerja, kan saya untuk transit doang kan, pagi saya berangkat kerja ketemulah sama tukang-tukang yang mau ngangkut barang nih. Tukang-tukang ngangkut barang, si tetehnya gak ikut, si teteh masih diam, dia gak jawab apa-apa tuh si tukang ini nih. Ditanya kok diam gitu kan kata saya. Si tetehnya gak ikut, barulah dia cerita si tetehnya udah meninggal. Lah meninggal? Saya kapan? Kemarin malam sekitaran maghrib atau isya. Di mana? Di jalan katanya. Cuman si bapaknya ini yang bawa motor kedupak sama kesenggol sama mobil. Si bapaknya jatuh sih, cuman nggak terlalu parah gitu kan. Cuman kalau si ibunya jadi kepental ke yang arah berlawanan. Apes. Arah berlawanan, perutnya langsung ke kayak kebanting. Pas di situ saya sih dengerinnya ceritanya gitu ya, cerita dari si bapaknya ini katanya langsung keserempet mobil, si perutnya sama si bayi itu hancur. Makanya saya bengong lah di situ mikir, lah kan semalam istri masih ngobrol nih sama si teteh gitu kan, karena istri bilang katanya dia main kesini pamitan. Nah saya mikir di situ, pantes nih anak biasanya deket sama si teteh ini, kok dia nggak mau dipegang tangan pun nggak mau. Mungkin namanya anak, dia punya penglihatan yang beda sama kita gitu ya. Mungkin rasanya begitu. Cuman dari situ saya udah dapat cerita segala macam. Karena saya mau berangkat kerja, jadi saya belum sempat buat cerita ke istri. Ya udah saya berangkat kerja, sorenya saya pulang itu ceritalah ke istri. Singkat cerita dari situ saya udah cerita tuh sama istri. Malamnya itu sekitaran mungkin jam 10, jam 11 lah mungkin ya, kurang lebih jam segituan. Udah lumayan malam sih. Adalah Bang suara assalamualaikum, ngucapin salam, terus sama permisi nyapa kayak gitu kan. Saya lagi nonton TV, enak-enak nonton TV, ngopi ambil rokok biasa. Assalamualaikum, permisi. Saya ingat nih, ini perasaan gua kena nih suara nih gitu kan. Cuman saya nggak dikasih ingat kalau suara ini tuh suara si teteh ini, nggak dikasih ingat ke situ. Permisi, assalamualaikum, ketiga kalinya tuh Bang. Permisi, assalamualaikum, tapi suaranya halus banget gitu kan. Nggak lama saya bukain pintu, saya nggak punya kepikiran yang kemana-mana lah. Saya buka pintu Bang. Saya buka pintu, pas buka posisi si teteh itu di depan saya Bang. Dengan apa ya? Kalau disebut kondisinya udah nggak layak gitu. Jadi dia biasa pakai daster. Itu daster tuh udah kelihatan kayak darah doang Bang, darah. Terus yang saya lihat dari kakinya itu kayak napak, tapi saya nggak tahu ya dia napak atau ngelayangnya.
yang kelihatan tuh kaki kanan doang, kaki kiri doang, yang kanan tuh nggak kelihatan. Dengan kondisi badan ini si bayi digendong bang, dia bilang gini, ini si Dede udah lahir, kata dia. Ini si Dede udah lahir, ayo aja terus kayak gitu. Bilang terus kalian dia pamitan juga, maaf ya kalau saya ada salah ini. Cuman yang saya lihat dari muka dia tuh saya ngeliat itu udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Jadi kalau misalkan kayak patung udah benar-benar kayak patung, jadi fokus aja ke makhluk ini gitu kan. Fokus, cuman dia yang saya lihat dari mulutnya dia diem, tapi di kuping saya ngedengar minta maaf lah, inilah, itulah, udah segala macam gitu kan. Cuman mungkin saya yang nggak kuat atau gimana, pingsan lah saya bang. Pingsan. Posisi saya kan harusnya di depan pintu kan, di depan pintu, di belakang pintu karena kan saya buka begitu kan. Iya benar. Nah, pas saya pingsan itu posisi saya di depan, tapi pintunya masih kebuka. Tapi saya pindah ke depan. Kalau istri kan dia pindah ke depan, tapi pintu ketutup. Kalau saya pintu dibuka, saya pindah ke depan, tapi pintu sampai ke pagi itu pintu masih kebuka bang. Kalau misalkan seandainya ada maling itu gampang tinggal masuk. Motor ada di depan, tinggal ngambil doang gitu kan. Subuhnya bangunin saya tuh istri. Ya bangun ya, bangun. Saya bangun, kaget, udah subuh gitu kan. Udah sana sholat subuh dulu. Beres sholat subuh, saya beres-beres segala macam bersih-bersih. Barulah saya cerita. Nah, akhirnya keesokan harinya saya kerja lagi biasa kan, kerja siang. Di malam kedua ini, setelah saya ketemu si Teteh, besoknya itu istri saya yang nemuin. Istri saya ketemu itu masih jam sama lah siang, sekitar jam 8 atau jam 9 sebelum saya pulang karena kan saya kerja siang kan. Istri yang awalnya biasa aja gitu, yang maksudnya biasa itu ngedengar suara dia, awalnya gimana ya, kayak kita biasa lah nyapa salam doang, kayak permisi kayak gitu. Istri ngintip, nggak ada siapa-siapa bang, nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada suara assalamualaikum, ketokan pintu, tapi dilihat kayak gini itu nggak ada siapa-siapa, tapi ketokan pintu itu masih ada. Ketokan pintunya masih ada kan, dia pintu terus ini jendela, jadi dia ngintip dari hoarding gimana sih. Ngintip dari hording gitu tuh. Ke dua kalinya mungkin istri penasaran kali ya, dia nggak ngintip dari jendela, dia langsung buka pintu. Ternyata itu posisi sosok si Tetehnya itu ngadapin nama istri. Yang bikin istri kapok itu pengen bener-bener pindah gitu ya. Si Teteh ini nih, dia bilang, si Dede aku bawa ya, kata dia. Aku suka sama si Dede aku bawa ya, terus-terusan bang, terus-terusan. Untungnya di situ istri nggak pingsan bang. Kalau misalnya pingsan saya nggak tahu kondisi nanti anak kayak gimana gitu kan. Tutup pintu, lari ke kamar, ngabarin ke saya, langsung ngaji di situ, langsung ngaji segala macam. Saya datang pulang, istri langsung bilang, ya besok kita pindah, jangan di sini, karena ini udah udah nyangkutnya bukan ke kita doang, tapi ke anak pun ikut gitu kan. Akhirnya keesokan harinya saya langsung pulang ke rumah orang tua kan. Kata orang tua, kenapa? Saya ceritain lah semuanya tuh. Terus orang tua ngusulin, coba ke Pak Ustadz, kata dia. Siapa tahu ke Pak Ustadz bisa lah. Karena pas semenjak si Teteh ini bilang, si Dede aku bawa ya. Nah mulai dari situ inten bang, nangis terus. Nangisnya itu mau azan lohor, sebelum azan lohor itu nangis dia. Nanti setelah azan lohor sekitar jam 1 berhenti gitu. Muji mau dikasih susu atau dibujuk makanan jajan itu pasti terus nangis. Tapi udah lewat dari jam azan, jam lohor atau asar, itu pasti dia berhenti sendiri. Anehnya begitu tuh, tiap mau azan nangis, tiap mau azan nangis. Akhirnya saya nanya lah ke Pak Ustadz ini, saya ceritain kan dari awal sampai akhir. Terus akhirnya Pak Ustadz ya wiridan apa segala macam, dikasihlah air di botol bang. Kata si Pak Ustadz ini nanti setengah diminumin, setengah lagi jadi seperempatnya minum, seperempatnya lagi misalkan dimandiin campur, terus nanti sisain sedikit buat disiram ke halaman rumah mamah lah gitu kan. Ya udah supaya dia nggak ngeganggu kesini juga. Saya nyangkanya kan namanya kita udah pindah ya mungkin nggak ada gangguan apa segala macam gitu kan. Jadi rumah mamah tuh hitungan 2 lantai bang, jadi mamah di bawah, saya tuh posisi di atas kan, dia tinggal cuma berdua doang kan sekarang.
Jadi saya di atas, mama tuh di bawah. Jam 12 apa setengah 1 kata mama, ada yang ngetok. Ada yang ngetok doang, ngetok nggak ada suara apa-apa. Pas ada yang ngetok tapi kok nggak ada suaranya. Diintip lah dari, kalau pintu kan suka ada celah tuh bawahnya. Ya. Celah-celah pintu gitu tuh. Dilihat dari situ, karena yang mama bikin curiganya, kalau orang bener, malam-malam ngapain ngetok, pasti permisi bu apa segala macam, maaf ganggu atau gimana misalkan kalau ada apa-apa. Tapi kan ini cuma sekedar ketokan gitu doang, ya buat apaan gitu kan. Ya mama untung di situ punya curiga ke situ. Diintip lah di bawah sambil nongol gitu, kelihatan yang dilihat sama mama itu apa? Bayi bang ngegeletak. Tapi dengan kondisi si bayi kayak yang orang baru lahiran, masih banyak darah. Itu bayi bang. Bayi ngegeletak situ kayak yang nangis tapi nggak ada suara. Akhirnya mama bangunin papa lo, bangunin papa. Pak bangun pak, tuh di depan ada yang ngetok, tapi pas dilihat kayak bayi gitu doang. Anggapan kita sih mungkin ada yang buang bayi nih gitu kan. Akhirnya bapak bangun, jangan dulu dibuka, lihat dulu. Dilihatlah di kolong. Yang bapak lihat itu bukannya si sosok bayi, tapi sosok pocong, tali pocong bawahnya, tau gak? Tapi yang kelihatan itu memang gitu, sosok talinya doang, bawahnya doang, kayak gimana sih, kayak gitu, kayak es nih diikat, udah dia begitu doang. Iya kayak iketan bawah ya. Iketan bawah doang gitu kan. Akhirnya bangun, udah tidur. Besokan pagi ceritalah ke saya sama ke istri, karena saya nggak ngalamin, cuman yang saya alamin tuh anak nangis pas di malam itu nangis. Mungkin saya mikirnya mungkin pengen nyusu atau apa, karena kan saya nggak tahu kejadian di lantai bawah tuh, saya nggak tahu. Saya taunya ya saya di atas, saya diem gitu kan. Paginya cerita mama tuh, terus ini gimana ke Pak Ustadz kita, udah terus mau kemana lagi. Akhirnya bapak cari info lah gini segala macam, terus dapat lah pengobatan alternatif juga di daerah Sukabumi. Akhirnya saya izin selama 4 hari tuh nggak kerja, saya anak sama istri ke sana ke Sukabumi. Ketemulah sama Pak Haji tuh, Pak Haji ceritain dari awal sampai akhir Pak Haji teh. Terus kata Pak Haji, untung teh ini anak cepet-cepet dibawa ke sini. Ya emang kenapa? Ini takutnya kalau lama kelamaan ya antara si makhluk ini sama si dede ini, dia udah benar-benar keikat. Itu kalau misalkan udah benar-benar terikat, udah benar-benar nyatu, susah buat ngelepasnya gitu kan. Apalagi si tete ini udah punya keniatan mau bawa si dede gitu kan, kata si Pak Haji ini. Terus ini gimana Pak, bisa gan? Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa nih ya, mudah-mudahan bisa, doa aja, berdoa, kata si Pak Hajinya. Tapi dari sana bocah tuh dimandiin lah, terus diajiin apa segala macem lah, itu sebisa-bisanya dia gitu kan, yang dia tahu, yang dia ngerti. Akhirnya saya diam di Sukabumi itu 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari saya pulang. Pas saya pulang, saya dengar cerita dari orang tua. Jadi selama saya 2 hari ini nggak ada, 3 hari, berarti 2 malam 3 hari itu saya di Sukabumi nginep. Ini si sosok pocong sama si tete ini tuh di rumah terus, tiap malam ada. Kata mama, tiap malam tuh ada ngetok, mama intip, ternyata dia lagi. Jadi kayak kita mah, kalau misalkan lu mau ngikutin gua, kenapa lu nggak nyusul ke Sukabumi? Ya mungkin anggapan kita kalau ke Sukabumi, ya ini orang bisa, gua nggak bisa nih ke sana gitu mungkin ya. Cuman dari cerita dari mama sama papa itu, selama saya nggak ada di rumah itu, dia selalu ada di situ gitu. Selalu ada setiap malam, entah jam 12 atau setengah 1, dia selalu ada di situ gitu kan. Akhirnya saya udah sampai ke rumah, alhamdulillah tuh anak udah anteng, nggak nangis, nggak apa-apa. Terus dari yang gangguan biasanya malam itu datang itu udah nggak ada. Udah jelang kurang lebihnya seminggu lah, saya nelpon lah ke Pak Haji kan, buat ngasih tahu perkembangan si anak ini. Pak Haji alhamdulillah ini udah nggak ada gangguan apa-apa lah gitu. Dari yang si tete ini biasanya si makhluk ini datang ke rumah malam itu udah nggak ada. Terus anak yang biasanya tiap malam atau tiap menjelang mau keajaiban nangis ini alhamdulillah udah enggak gitu kan. Ya udah, pokoknya mah hitungannya gimana ya, jangan sampai deh ninggalin kayak sholat, ngaji. Yang penting kita banyak-banyak berdoa aja gitu kan, kata Pak Haji. Cuma kan mikirnya saya, kalau udah nyangkut ke anak kan udah beda lagi gitu kan, beda lagi urusan gitu. Akhirnya ya udahlah, udah alhamdulillah udah anteng nih anak. Berhubung ini kontrakan saya belum diudahin kan, kemarin saya pindah aja udah kan, belum bilang ke si ibu kontrakan kan.
akhirnya saya ngusulin tuh ke orang tua gitu, ya udah ya kita pindah aja. Nanti ayah bilang ke si ibunya minta udahan gitu kan. Saya bilang lah, datang singkat waktu, datang ketemu si ibu, bu maaf ya, ini saya paling kontrak selama sebulan ini doang, kata dia. Kata saya, kenapa emangnya? Oh enggak apa-apa, ini berhubung saya alasannya berhubung ini saya kerja dapat dipindahinnya lumayan jauh, nggak mungkin kalau dari sini saya berangkat ke tempat kerjaan, jadi ya paling saya nyari kerjaan nyari kontrakan di daerah sana gitu kan. Saya alasan begitu. Oh ya udah deh, iya nggak apa-apa gini. Terus soal barang nanti ya kemungkinan besok lah saya ambil semua gitu kan. Barang kan cuman TV, lemari 2 sama ya paling piring-piring kayak gitu doang gitu kan, baju. Akhirnya saya jalan tuh. Saya jalan, setelah saya jalan ketemulah si ibu warung tuh kayak jual teman nasi gitu bang. Jadi ini tuh sebenarnya ini ada sempet kelewat nih. Jadi setelah saya jelang kurang lebihnya 2 minggu ngontrak di situ, saya kan suka beli nasi nih di sini nih. Nasi ibu ini tuh bukan cerita, dia nanya, ngontrak di mana kok baru lihat gitu kan. Sedangkan di sini kan kontraknya udah penuh semua. Saya bilang lah, itu bu kontrakan yang ujung yang mana? Itu yang dekat kebun. Lah, pintu yang mana? Pintu yang keempat. Nah, si ibu warung ini udah bilang, pintu yang mana? Pintu yang keempat. Iya bu, emang kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ya udah, hati-hati aja. Nah itu sebelumnya tuh kurang lebihnya saya 2 minggu di situ tuh si ibu ini udah nyaranin begitu gitu kan. Ya udah hati-hati aja. Emang kenapa sih bu? Enggak apa-apa. Nah terakhir pas saya udah bilang udahan kontrakan, ketemulah sama si ibu ini nih. Mau kemana? Oh ini bu mau pulang ke rumah orang tua. Udahan kontraknya? Udahan. Kenapa emangnya? Barulah saya cerita. Ini bu di rumah ini banyak gangguannya ke istri lah, entah ke saya lah, ke si dede lah, ke anak saya gitu. Apalagi ditambah gangguannya dari itu yang kontrakan pintu kedua kan kemarin katanya kecelakaan, tabrakan. Wah kapan? Kemarin sih udah seminggu yang lalu kata saya gitu kan. Kurang lebih udah seminggu yang lalu kecelakaan, yang meninggal di tempat. Udah gitu kan si teteh ini deket banget sama anak saya nih. Jadi ya gangguannya ke anak terus. Jadi makanya daripada ada apa-apa, makanya saya pindah. Emang kenapa bu gitu kan kata saya. Enggak, sebenarnya waktu pas ya kemarin kesini saya bilang ya udah hati-hati. Maksud saya tuh gini, itu udah banyak yang ngontrak di situ khususnya untuk di pintu ke-4 katanya yang saya tempatin. Itu paling lama tuh paling sebulan 2 minggu udahan, sebulan 2 minggu udahan. Udah gitu aja, nggak pernah sampai 2 bulan 3 bulan sampai tahunan. Lah itu emang kenapa bu? Jadi ceritanya sih begini nih, sebenarnya itu tanah tuh sebenarnya tanah wakaf yang niat dari orang tua si pemilik ini yang punya kontrakan, niat orang tuanya itu tuh mau diwakafin bikin masjid katanya. Cuman karena ini anaknya ini serakah, dia nggak mau nih tanah seluas kayak gini dibikin masjid. Akhirnya dibikinlah kontrakan sama dia. Itu sempet didebat tuh sama warga sini atau RT sini. Tetap namanya orang kaya begitu, apalagi dia orang berduit, bapaknya udah nggak ada, baru udah meninggal, tinggal dia doang. Ya mau nggak mau kita sebagai warga mau berbuat apa? Sedangkan itu tanah memang tangan dia. Cuma kan kita hitungannya kita menyampaikan pesan dari orang tuanya. Orang tuanya kan bilangnya ini tanah mau diwakafin dibikin masjid gitu. Kenapa ini anaknya bisa protes kayak begitu gitu kan? Terus pun iya dari situ bangunlah nih kontrakan nih. Awalnya lumayan rame, kontrakan tuh banyak lah, lama gitu. Cuman ada salah satu kejadian itu entah kayaknya sih ini pasangan suami istri kata si ibu warung itu. Kayaknya saya sih nggak jelas banget, nggak terlalu jelas karena warga sini pun RT atau siapapun udah males ikut campur sama urusan dia, karena kayak kita mah mulut dia tuh jahat banget nih si ibu ini yang punya kontrakan ini nih, katanya sih gitu. Makanya kalau ada apa-apa nggak pernah kita ikut campur gitu kan. Cuman kita dengarnya beberapa lamanya itu dia ada yang kontrak itu nggak tahu dia pasangan suami istri, tahu dia pacaran atau gimana lah gitu kan. Dia ditemuin itu di kamar mandi itu posisinya overdosis katanya. Di kamar mandi tuh berdua cewek cowok itu ketemu meninggal overdosis di kamar mandi katanya. Ketemu kan kata si ibu, harusnya namanya orang yang mati itu pasti ada polisi dong, harus ada polisi atau apa. Ini nggak ada, cuma sekedar ambulan, kantung ambulan, langsung lah
dibawa gitu kan. Cuman nggak warga sini pun udah bodo amat, lu mau ada yang mati kayak mau apa kayak udah nggak peduli, karena si ibu yang punya kontrakan pun hitungan gimana ya, kalau keluarga tuh nggak ramah gimana sih, nggak ramah. Nah dari mulai kejadian itu banyak yang ngontrak paling cuman sebulan, 2 minggu, 3 minggu, kadang cuman lihat doang nggak jadi, lihat doang nggak jadi ya, karena itu gangguan dari situ katanya. Alhamdulillah sampai sekarang ya saya, anak, istri ya sehat, selamat gitu kan, nggak ada terjadi apa-apalah, sampai gangguan itu pun sedikit demi sedikit hilang ya, sampai sekarang alhamdulillah hidup dengan normal tanpa gangguan yang macem-macem. Itu dia. Sampai ngikut loh, gila. Tapi berarti sebenarnya ngaruh nggak sih si teteh ini? Kenapa dia bisa sampai kayak gitu, si almarhum teteh? Maksudnya ada hubungan nggak sama kontrakannya gitu? Gimana ya bahasanya ya? Kayak seharusnya kan misalnya udah meninggal ya udah gitu. Tapi emang karena kedekatan sama anak. Mungkin karena satu dekat sama anak, yang kedua karena dia maaf ya meninggalnya pun dengan cara begitu, mungkin ya. Mungkin kan ya. banyak lah yang di mana-mana kalau meninggal karena kayak sendiri atau atau ketabrak, biasa kan mungkin mungkin saya kayak kalau salah ya maaf gitu, mungkin arwahnya belum tenang atau gimana. Apalagi ini dia suka banget sama anak saya ini suka banget, udah apa ya kayak gitu, udah kayak anggap kayak anak sendirilah. Kalau jajan pun kalau dengar dari istri tuh ya udah jajan berdua dia mau kemana, istri saya pun nggak ada rasa curiga, wah nanti anak gua diculik nih, ya enggak, memang udah deket banget gitu, sama istri pun udah deket banget. Tapi yang pocong ini berarti beda lagi ya, pocong pertama kali mata hitam itu, berarti ini pocongnya cowok sebenarnya? Cowok. Beda ya, nggak tahu ceritanya gimana itu ya? Kalau untuk pocong sih saya punya anggapannya mungkin yang kejadian yang dulu bang, yang kejadian yang meninggal di kamar mandi, yang kata si ibu warung itu kan cewek cowok posisinya di kamar mandi meninggal, mungkin itu kali. Yang ceweknya itu yang kuntilanak itu, yang kuntilanak kan hitungannya yang nyerupain istri saya, dia otomatis larinya ke kamar mandi kan. Nah si pocong ini pun posisinya ada di kamar mandi. Saya sih anggapannya pas si ibu ini cerita, mungkin anggapan saya, oh iya mungkin yang kemarin iseng soal pocong atau yang kuntilanak ini yang nyerupain istri saya, ya mungkin sosok mereka berdua yang di dalam kamar mandi. Sampai ketemu ini apa, gumpalan rambut, terus sama kayak bau aneh kayak begitu gitu kan. Saya sih nyangkanya ya, pemikiran saya, oh iya mungkin dari sosok yang ini gitu, karena kan dia ketemunya tuh di dalam kamar mandi berdua itu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Indra ya, tentang kejadian-kejadian horor yang dialami nih bersama istrinya di kontrakan yang ada di Bogor itu. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Indra. Bang, thank you banget. Sama-sama Bang. Thank you banget udah nyeritain ini cerita yang epic ini sama sahabat lonceng. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung nih ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Indra juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.